Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu jurnal dari Thailand mengenai bagaimana cara menghasilkan mutan bunga krisan secara stabil melalui kultur petal. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh KLKAM dan timnya dan dimuat di International Journal of Agricultural Technology. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwasanya bunga krisan ini merupakan salah satu bunga potong yang sangat laku di pasar global. Namun ternyata bunga krisan ini memiliki genetik yang sangat kompleks sehingga menyebabkan sulit untuk pemuliaan secara konvensional. Nah, oleh karena itu, para peneliti itu mencari cara lain. Salah satunya itu menggunakan variasi soma klonal. Intinya, tanaman itu dibuat stres di dalam laboratorium dengan teknik kultur jaringan. Dan biasanya tanaman yang stres ini dapat memunculkan morfologi yang unik seperti warna bunganya berubah atau bentuknya yang berubah. Nah, disinilah peluang mutan itu muncul. Langkah pertama pada penelitian ini adalah mengkulturkan petal yang sudah matang ke dalam media MS yang mengandung Ba dan juga 2,4D untuk induksi kalus. Setelah kalusnya terbentuk, akan disubkultur ke media MS yang mengandung kinetin untuk merangsang pertumbuhan tunas. Nah, setelah tunasnya ini terbentuk atau tunasnya tumbuh, akan diakarkan dan juga ditanam di lapangan untuk diamati. Beberapa tanaman biasanya akan mengalami perubahan bentuk dan juga warna dari bunganya. Nah, tanaman yang berubah ini kemudian akan diperbanyak kembali dengan teknik single node cutting atau pemotongan nodus tunggal secara in vitro sebanyak 8-16 generasi untuk memastikan kestabilan sifatnya. Setelah itu akan dilakukan analisis molekuler menggunakan marker SRAP untuk melihat perbandingan DNA antara tanaman varian dan juga tanaman kontrol. Baik, pada bagian hasil, di tabel 2, kita bisa melihat data jumlah tanaman krisan Polaris Pink yang berhasil diregenerasi dan menunjukkan perubahan warna bunga setelah ditanam di lapangan. Ada dua tahapan media di sini. Yang pertama ada media MS yang mengandung kombinasi Ba dan juga 2,4D untuk pembentukan kalus. Kemudian ada media MS dengan tambahan kinetin untuk merangsang pertumbuhan tunas. Misalnya kombinasi media MS dengan 2 mg per liter Ba dan 0, mg per liter 2,4D dilanjutkan dengan media MS yang mengandung 2, mg per liter kinetin. Ini menghasilkan 6 tunas yang 6 tunas ini berhasil ditanam di lapangan, dan 3 diantaranya berubah warna bunganya menjadi ungu muda, yang artinya mengalami mutasi. Tapi yang paling tinggi hasilnya adalah kombinasi antara media MS dengan 2 mg per liter Ba dan 1 mg per liter 2,4D dengan subkultur media MS yang mengandung kinetin 2 mg per liter yang menghasilkan 22 tanaman. Semuanya bunganya berwarna asli atau tidak berubah. Jadi total keseluruhan dari semua perlakuan menghasilkan 30 tanaman, di mana hanya 3 tanaman saja yang menunjukkan perubahan warna pada bunga menjadi ungu muda atau disebut sebagai varian. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya kombinasi perlakuan tertentu bisa memicu variasi soma klonal yang menghasilkan mutan walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian pada tabel 3 ini menampilkan data karakteristik morfologi tanaman krisan Polaris Pink, hasil perbanyakan dari kultur petal yang diuji setelah generasi ke-8 dan generasi ke-16 melalui pemotongan satu ruas batang secara in vitro. Nah, data ini dibandingkan dengan tanaman kontrol atau induk asli. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa generasi ke-8 tinggi tanaman varian secara signifikan lebih besar dibandingkan kontrol, baik pada usia 2 bulan maupun
usia 4 bulan. Sementara itu, pada generasi ke-16, tinggi tanaman antara varian dan kontrol tidak menunjukkan perbedaan signifikan meskipun nilai rata-rata masih lebih tinggi pada kontrol. Jumlah bunga per batang juga menunjukkan tren positif di mana tanaman varian menghasilkan lebih banyak bunga pada generasi ke-8 dan jumlah yang hampir setara pada generasi ke-16. Dan yang paling penting adalah semua tanaman, baik kontrol maupun varian, tetap menunjukkan bentuk bunga yang seragam sebesar 100%, menunjukkan kestabilan sifat mutan yang dihasilkan. Data ini menguatkan bahwa varian hasil kultur petal mampu tumbuh stabil dan berpotensi dikembangkan sebagai varietas baru yang produktif. Kemudian gambar 5 menunjukkan hasil amplifikasi DNA menggunakan metode SRAP dengan primer ME1 dan EM10 untuk membedakan antara tanaman kontrol dan juga varian kerisan Polaris Pink. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 jalur, ada M sebagai penanda, kemudian ada C adalah sampel kontrol, kemudian ada V sebagai varian, dan N adalah negatif atau kontrol negatif. Nah, fokus kita di sini adalah pada jalur C dan V. Pada jalur C dan V ini ada anak panah yang ada pada jalur C tetapi tidak muncul pada jalur V. Nah, ini menandakan adanya perbedaan genetik antara tanaman induk dan juga hasil kultur petal, yang memperkuat bukti bahwa varian tersebut memang merupakan mutan baru. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan keberhasilan identifikasi variasi soma klonal pada tingkat molekuler. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa kultur petal dapat menjadi metode yang efektif untuk menghasilkan varian mutan yang stabil pada kerisan Polaris Pink. Pendekatan ini membuka peluang baru dalam pemulihan tanaman hias media berbasis kultur jaringan yang lebih efisien dan terkontrol secara genetik. Kemudian kita sudah sampai pada penghujung penjelasan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Eka Mayani, sampai ketemu di eksplorasi sains berikutnya.